Cerita terakhir giliran gue, Natmoy. Oke. Cerita pengalaman dari Bram dan dua temennya, namanya Hilmi dan juga Akbar, yang nekat touring motoran dari Jakarta ke Banyuwangi tanpa tahu cerita yang ada dan dipercaya sama warga sekitar di tempat yang mereka tuju ini. Cerita tentang adanya gerbang menuju dimensi lain, serta sosok-sosok yang siap nuntun mereka buat masuk ke dalamnya. Wow. Pengalaman yang sampai detik ini bakal selalu ngebekas dan selalu ngebuat Bram tuh ngerasa bersalah banget udah ngelakuin perjalanan ini. Nah, kenapa dia ngerasa bersalah nih gue ceritain ya. Jadi singkat cerita, ini kejadian yang udah sekitar 6 tahun lalu. Umur Bram pas saat itu masih 25 tahun. Bram sama kedua temennya ini domisilinya tuh pada di Jakarta, dan mereka emang dipertemukan di sebuah komunitas motor gitu. Sebenarnya Bram ini udah sering banget ngikut touring, tapi selalu rame. Nah, cuman ada satu waktu pas dia lagi senggang dan gak tahu mau ngapain, Bram ini akhirnya ngajak Hilmi sama Akbar buat touring cuman bener-bener bertiga doang. Tujuannya adalah ke Pantai Pelengkung atau G-Land yang terkenal di ujung Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya Hilmi sama Akbar ini nerima tawaran itu. Terus beberapa hari setelahnya berangkatlah mereka dari Jakarta. Bram naik motor sendirian, sedangkan Akbar tuh goncengan sama Hilmi. Jadi mereka cuma 2 motor aja. Intinya mereka sampai di Banyuwangi itu sore, karena mereka ngebet banget buat cepetan nyampe ke Pantai Pelengkung itu sebelum maghrib. Makanya Bram mutusin buat ngelewatin jalur hutan Alas Purwo sore itu. Sebenarnya di salah satu warung terakhir yang mereka singgahin, itu si pemilik warungnya udah bilang, "Mas, jangan lewat situ kalau matahari udah miring atau surup." Tapi ya Bram sama teman-temannya cuek aja. Mereka tetap mutusin buat lewat jalur itu, masuk ke jalanan sempit yang diapit sama pepohonan lebat. Di situ mereka sadar angin tuh tiba-tiba nggak ada, Natmoy. Suasananya sepi, terus hawanya juga jadi aneh. Sekitar 15-30 menit, Bram tuh jalan masuk jalur hutan ini, langit tuh udah kerasa makin gelap. Nah, tiba-tiba dari kejauhan dia ngelihat ada perempuan berdiri persis di tikungan jalan, pakai kebaya coklat tua gitu. Nah, perempuan ini tuh ngelambain tangannya ke arah Bram. Ya, Bram sama teman-temannya mikir, oh paling itu warga sekitar yang mungkin minta bantuan, atau seenggaknya pun untuk Bram sama teman-temannya, mereka bisa sekalian nanya arah jalan. Ya udah mereka samperin lah si perempuan ini pelan-pelan. Tapi Natmoy, pas Bram ini ngelewatin perempuan ini, mereka kaget banget. Soalnya katanya wajahnya tuh kosong. Bukan karena datar ekspresinya, tapi beneran kosong. Gak ada matanya, gak ada hidungnya, gak ada mulutnya juga. Jadi kayak topeng tanah liat gitu loh rasanya. Langsung lah tancap gas lagi mereka dari situ. Mereka beneran udah merinding aja tuh di situ. Apalagi pas dicek ke Google Maps, yang jadi petunjuk arah pun jadi nggak gerak. Jadi kayak hilang sinyal gitu. Bahkan kompas manual yang sengaja dibawa sama Hilmi juga malah muter-muter terus gitu, kayak error gitu loh. Ya mereka jadi terpaksa stop sebentar di salah satu persimpangan jalur tanah tanpa penunjuk arah. Nah, di sini Hilmi sebenarnya udah ngajak balik aja tuh, mumpung masih belum jauh secara jarak. Tapi dari dia ngomong barusan, jalur belakang tuh beneran jadi kayak berkabut gitu, Natmoy. Jalur aspal yang barusan dilewatin bener-bener nggak kelihatan. Akbar di sini ngomong, kita terus lurus aja, nggak mungkin nih jalur cuma muter-muter, nanti juga pasti ketemu lagi jalan aspal, dia bilang gitu. Nah, tapi di situ Bram tuh ngeh kalau pas dia ngelihat ke arah Akbar, tiba-tiba di ransel motor Akbar itu udah kayak ada ranting tumbuhan panjang nonjol keluar gitu, yang secara bentuk emang cukup unik. Ditanyalah itu apa, dan Akbar cuma jawab dengan enteng, "Nggak tahu Bram, unik aja bentuknya tadi, makanya gue bawa deh buat souvenir," kata gitu. Udah tuh perjalanan dilanjut lagi, terus lurus ngikutin katanya Akbar. Tapi di sepanjang perjalanan sekarang, dari arah semak-semak di kanan, mulai muncul aroma kayak daging kebakar gitu. Terus pelan-pelan kedengeran ada suara, kayak suara ketawa kecil perempuan, disusul sama suara isakan gitu. Terus ketawa nangis, diulang-ulang terus dan makin deket suaranya. Pokoknya di titik itu juga mereka cuma fokus buat ngebutin motor masing-masing tanpa peduli arah. Sampai tiba-tiba mereka ini ngelewatin ada 2 batang pohon bambu besar yang ngelengkung gitu ke atas kayak gerbang gitu. Dan begitu ngelewatin pohon ini, suasananya beneran berubah, Natmoy. Langit beneran jadi nggak kelihatan, laju motor pun kerasa kayak lebih berat gitu, kayak tanahnya sengaja ngelengkung ke bawah. Terus tiba-tiba ada suara Nggak tahu kenapa, tapi Akbar tuh tiba-tiba batuk keras kenceng gitu.
Pas coba dilihat sama Bram dan Hilmi, mereka kaget banget. Katanya, dari dalam ransel motornya Akbar itu jadi muncul asap tipis. Terus ranting kayu yang tadi mereka lihat, itu warnanya udah berubah jadi warna hitam. Nah, bersamaan dengan itu, muncul suara perempuan kedengeran dari atas, bukan dari pepohonan arahnya, tapi beneran kayak dari langit. Suara ini bilang, yang mengambil harus mengembalikan, kalau tidak, dia yang dikembalikan. Bruk, setelah ada suara itu, Akbar tuh jatuh dari motornya. Motornya pun seketika mesinnya tuh mati total. Nah, di situ kondisi tuh chaos, Nat, Moy. Mau nggak mau, sekarang mereka bonceng 3 pakai motornya Bram. Motor Akbar sengaja ditinggal, toh nanti mereka mikirnya pas arah balik bisa diambil lagi sekalian minta tolong sama warga sekitar. Tapi semakin jauh, langkah-langkah kaki tuh kedengeran kayak ngikutin dari arah belakang motor. Padahal dari spion kelihatan kosong, gak ada siapa-siapa. Langkah-langkah ini tuh makin banyak, kayak emang ada sekelompok makhluk berkaki 2. Tapi suaranya tuh gak kayak suara manusia. Beberapa pohon tua tuh jadi kayak getar sendiri. Terus sesekali ada bayangan hitam gede ngelintas cepet dari pohon ke pohon. Akbar cuma bisa nangis tuh sembari bonceng. Dia jadi terus nunjuk ke batang-batang pohon sekitar itu sambil bilang kalau di sana tuh ada wajah muncul dari serat kayu. Mulutnya kebuka, nganga, dan selalu ngeluarin suara berat dengan kalimat yang sama kayak yang sebelumnya. Kalimat yang seolah-olah minta ada yang dibalikin sama mereka. Dan pas jalanan kelihatan abis, cuma sisa semak-semak di depan, Bram tuh nekat buat ngebelah semak-semak ini. Tapi baru juga ngelewatin semak-semak, bruk, sekarang giliran motornya Bram yang jatuh. Karena persis di depan mereka, itu keluar sosok tinggi, besar, badannya tuh kayak kayu angus, tapi hidup. Matanya merah membara gitu. Sosok ini tuh beneran kayak sengaja nutup jalan Bram. Mereka jatuh di situ, mesin motornya pun gantian mati juga. Ketakutan makin memuncak lah di situ. Bram sama Hilmi cuma bisa baca doa doang pelan-pelan, sedangkan Akbar tuh masih nangis aja. Tapi nggak lama dari situ, dari arah kejauhan kelihatan jelas banget muncul ada kayak anak kecil gitu keluar dari balik akar pohon. Wajahnya tuh bersih, tapi anehnya matanya tuh terlalu tua untuk badan sekecil itu. Dengan suara ramah, anak ini cuma bilang, kalau kamu mau pulang, ikutin aku. Bram sama Hilmi sih ada rasa percaya sama sosok anak kecil ini, makanya mereka nurut aja tuh. Mereka lari kabur ke arah yang ditunjuk ngelewatin jalur sempit yang kebuat dari akar dan batu-batu kecil. Dan bener aja Nat, Moy, dari jauh kelihatan kayak ada jalanan aspal. Tapi beberapa meter sebelum sampai tujuan, anak kecil ini balik badan dan ngomong gini, yang bawa ranting itu sudah milik tanah ini, kata gitu. Kaget dong Bram sama Hilmi, karena dia ngeh yang dimaksud sama anak ini ya pasti si Akbar. Karena Akbar ngambil si ranting-ranting unik itu kan. Mereka langsung noleh ke belakang, ke arah Akbar yang posisinya emang paling belakang. Dan pasti tengok, Akbar beneran udah gak ada, Nat, Weh. Wah. Cuman ada jejak kakinya si Akbar yang perlahan-lahan tuh hilang di telan kabut gitu. Dan pas coba dilihat lebih detail lagi ke segala penjuru, kelihatan jauh dari arah semak-semak belakang, Akbar tuh udah berdiri di sana. Raut wajahnya tuh masih nangis, tapi badannya kayak udah setengah tertanam gitu. Bram sama Hilmi sebenarnya udah mau buru-buru nyamperin Akbar, meskipun jaraknya cukup ketinggalan jauh. Tapi baru juga mau jalan, tiba-tiba dari balik pohon, perempuan berkebaya tuh muncul lagi. Dan kali ini ada wajahnya, matanya tuh kosong, dan dari punggung tuh tumbuh ranting dan lumut gitu. Tangannya tuh pelan-pelan nunjuk ke arah Akbar, terus bilang, dia melanggar, dia membawa bagian dari kami keluar. Dan detik itu juga badannya Akbar tuh makin hilang, kayak kesedot tanah gitu. Cier. Udah itu doang yang diingat sama Bram sama Hilmi. Karena setelah itu mereka tuh mendadak sadar udah ada di luar gerbang Alas Purwo. Matahari udah tinggi, jalanan tuh udah kayak biasa lagi. Mereka cari motornya mereka juga nggak ada. Ransel dan segala perlengkapan pun nggak ada, hilang. Bram sama Hilmi panik dong. Mereka buru-buru nyari rumah warga terdekat buat ngelaporin semuanya, buat minta bantuan nyari Akbar. Tapi kata warga di sana cuman ngomong kayak gini, kejadian kayak gini udah sering mas, emang apapun yang ada di sana bukan untuk dibawa. Udah gitu doang. Dan setelah itu Bram sama Hilmi coba lapor ke pihak berwajib, tapi ya Akbar gak pernah ketemu. KTP-nya pun gak ditemuin. Bahkan nama Akbar pun gak ada di data pengunjung, seolah-olah emang dia tuh gak pernah ikut perjalanan, bahkan sampai sekarang. Anjir, tapi menurut gue juga ada baiknya emang mereka riset dulu gak sih sebelum mereka jalan ke Banyuwangi itu. Betul. Ada sesuatu gak, ada mitosnya gak. Terus juga si Akbar
sembarangan juga ya, ngambil-ngambil ranting sembarangan. Perjalanan darat si Jawa itu tuh terutama Banyuwangi, terus Alas Roban gitu itu kan udah terkenal angker ya. Naik mobil aja serem. Ini lagi kan touring naik motor kan. Iya, bertiga Gila, doang lagi anjir. sepi. Asli. Dan gue jadi kepikiran sih Moy, gara-gara lo bilang Alas Roban ataupun jalan-jalan Jawa tuh emang angker ya. Kira-kira lo nih yang dengerin, lo pernah ngelewatin jalanan itu dan punya kisah mistis di sana nggak?